Get your hands off me! There's like a war going on out there. We're gonna die here. Listen to me. Hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada episode kali ini sudah bergabung dengan saya, teman kongko BB69, yakni Watching Movie Channel. Apa kabar nih, Mas? Yes, apa kabar Mas? Kabar baik Mas. Ketemu lagi kita nih. Iya, sehat sehat selalu nih kita nih, ya. Walaupun berita-berita mengenai COVID segala macam itu bertambah banyak, atau misalnya di luar negeri pun masih menghantui, tapi kita harus tetap berpikiran positif dan tetap juga menjaga kesehatan 5M seperti itu. Betul. Nah, Mas. Hari ini nih atau episode kali ini nih kita ingin membahas dua buah film yang kurang lebih ini mempunyai tema yang cukup mirip nih, yakni di mana orang biasa, bukan superhero ataupun bukan orang yang mempunyai keahlian bela diri ataupun yang jagoan, tapi dia ini mereka ini terjebak di dalam situasi yang bisa membahayakan nyawa mereka ataupun nyawa orang-orang yang mereka cintai nih. Nah, dua film ini apa nih, Mas? Dua film ini yang tadi kita sempat bicarakannya nih secara ekspres mungkin ya Mas ya. Ini jadi istilahnya kita bahas secara tanpa sengaja dan tercetus ide untuk bahas ini. Ini yang pertama adalah film yang termasuk favorit gue. Ini film yang dari awal sampai 34 film nih sangat menarik Mas. No Escape Mas. No Escape ya. Yang kedua yang gak kalah jauh, yang gak beda jauh deh settingnya, ada di hotelnya juga, yang menyerang bertubi-tubi para orang yang gak berdosa ya, Hotel Mumbai. Nih kalian yang suka film survival action nih wajib dengerin nih Mas ya. Kita lagi mau bahas tentang film ini. Nah, kesamaan daripada dua film ini adalah di mana mereka atau seseorang atau sekelompok orang ini yang tidak berdosa terjebak nih di dalam satu lokasi atau dalam satu situasi nih yang bisa membahayakan nyawa mereka ataupun yang tadi saya bilang itu nyawa orang-orang yang mereka kasih atau orang-orang yang mereka cintai nih. Kayak di Hotel Mumbai kan itu kan mengenai kisah nyata ya, di mana ada segerombolan orang-orang yang mengambil ahli sebuah hotel dan ingin untuk menguasai ya. Dan sedangkan di No Escape ini di mana terjadi kerusuhan karena anti asing dan lain-lain ini, dan akhirnya ini berubah menjadi keributan yang tentunya aja nih tokoh di dalam film ini menjadi target dari para perusuh ini. Nah, menurut Mas gimana nih Mas? Kalau kita bahas satu persatu aja kali Mas ya? Boleh. Dari mana sekaligus dulu nih? Mungkin kalau aku bilang kayak Hotel Mumbai ya Mas ya, ada sedikit perbedaan antara Hotel Mumbai dari No Escape dari sudut pandang penceritaan Mas. Nah, Hotel Mumbai itu kan kayak lebih diceritakan tuh kayak faktor dari sudut pandang tuh si resepsionisnya Mas ya, petugas hotel tersebut ya Mas ya. Dev Patel ya. Kalau No Escape lebih dari sisi sudut pandang tuh jadi orang yang berlibur di sananya si Owen Wilson dan keluarganya masih yang dia mau berlibur dengan seminar enak. Ikut seminar sih. Seminar ya. Ikut seminar. Terus tahu-tahu terlibat atau dalam keadaan yang sangat berbahaya buat dirinya dan keluarganya ya. Sangat berbahaya bahkan itu ya, dia No Escape. Karena diambil sudut pandangnya tuh dari calon korbannya gitu loh istilahnya, calon korbannya. Nah,
apa nih yang membuat istilahnya dua film ini sangat menarik untuk ditonton nih bagi Mas Watching nih? Satu, memang kedua filmnya adalah termasuk salah satu film genre yang termasuk aku suka Mas, untuk genre action ya Mas ya. Mungkin masuknya bukan thriller ya Mas, ini action kali ya. Thriller juga bisa sih, karena ini kan mencekam ya. Bisa ya, thriller bisa ya. Itu ya, kalau action kan lebih banyak, istilahnya banyak adu jotosnya nih. Kalau ini kayak mungkin lebih ke thriller nih. Iya, thriller bisa sih. Thriller apa ya? Thriller drama. Drama thriller. Iya, thriller drama ya. Kalau secara garis besar nih adalah salah satu jenis genre yang aku suka sih Mas, yang kayak tuh satu menegangkan, kedua kebetulan nih dua aktor ini sebenarnya nih di film ini dia kayak membuktikan bahwa mereka tuh bisa bermain di genre yang out of box dari mereka yang biasa main Mas. Kayak Owen Wilson kan kita tahu memang dia beberapa kali memang main film drama yang serius ya, kita bilang ya. Maksudnya tuh ada beberapa kali main drama lah, kita ngomong di balik yang kebanyakan adalah film-film komedi ya, waktu zaman No Escape itu dibuat ya Mas ya. Betul. Dia hampir 80% kan film komedi. Dengan si Dev Patel kita tahu kan juga dia kan di Hollywood kan dia juga main film-film yang bertemakan kayak komedi kan Mas ya. Lebih ke drama sih, betul. Ya drama. Maksudnya lebih ke drama, lebih yang tentang kayak kisah nyata gitu, yang tapi yang bukan yang kayak thriller gitu. Mereka menurut gua di sini buktikan sekali lagi nih, ini salah satu hal yang pertama kali gue lihat Owen Wilson bermain di filmnya. Gue ngefans sama si Owen Wilson dari zaman Shanghai Noon, terus satu lagi Shanghai Night, Shanghai Noon, terus yang sama si Ben Stiller. Gue kan film-film dia kok enak gitu, enjoy to watch kan. Kalau si Owen Wilson ternyata di film ini dia membuktikan menurut gue dia nggak harus mengandalkan otot ya. Di film yang No Escape dia nggak harus mengandalkan otot, dia kayak mengandalkan apa Mas ya? Otak sama mengandalkan darah sebagai seorang ayahnya Mas. Betul. Kayak jiwa pelindung untuk keluarganya ya, yang akhirnya tuh ditimbulkan tuh, jadi tuh dia bahu atau apa tuh berjuang sampai titik darah penghabisan yang dia punya ya Mas ya. Betul. Kemampuan sebagai seorang ayah ya Mas ya. Betul. Kalau kita sambungin sama si Dev Patel yang di Hotel Mumbai, dia kayak tergerak tuh pelayanan ke masyarakatnya dia Mas ya. Kayak dia kan petugas hotel, terus dia tuh apa jiwa ininya Mas ya, jiwa melayaninya Mas ya, mungkin ya Mas kita bisa bilang ya. Padahal itu kan mengancam nyawanya ya. Kayak jiwa sebagai seorang kayak abdi masyarakat yang kan kita bilang kan dia kan bekerja di ruang publik, jadi tuh dia tersentuh atau tersentil, dia punya jiwa untuk melayani masyarakatnya, dan itu terlibat dalam sebuah kerusuhan di dalam hotel tersebut, atau apa ya, pembajakan ya kalau kita bilang ya. Penyanderaan. Iya, penyanderaan yang diincar tuh orang-orang luar juga Mas ya. Tapi enggak ya? Bukan orang luar. Jadi orang daerah situ juga ya? Ya, jadi dia kayak para pengacaunya itu kayak pengen memberikan pesan ke pemerintah soalnya Mas ya. Dan itu sebenarnya itu kayaknya udah terkoordinasi tuh untuk melakukan penyerangan di beberapa tempat ya kalau nggak salah ya. Iya terkoordinasi banget itu. Seperti itu. Betul. Dan ujung-ujungnya ya itu di Hotel Mumbai tersebut yang sebagai base campnya para itu ya, para penyusupnya itu ya. Salah satunya, betul. Salah satu base campnya itu ya di hotel itu. Dalam arti salah satu targetnya bukan base campnya sih. Salah satu targetnya itu menyandera orang-orang di hotel itu kan. Karena kemungkinan banyak pengunjung-pengunjung yang cukup misalnya bisa dijadikan sandera di sana. Nah, ini cukup menarik nih. Kalau film No Escape.
No Escape itu sebenarnya menurut gue ya, dia tuh salah satu film favorit gue ya, sampai 3/4 film Mas. Tapi begitu dia agak-agak memang kalau No Escape kita lihat setengah jam terakhir memang sedikit agak seperti, karena selalu digeber di sampai 3/4 film kali Mas ya, menurut aku ya No Escape. Tapi gue akuin 3/4 film itu cukup menutupi 1/4 film atau endingnya menurut gue, atau plot twistnya menurut gue yang terlihat agak-agak biasa nih Mas. Malah kedatangan si Pierce Brosnan nanti ya mungkin yang harusnya bisa dimaksimalkan dengan baik. Jadi terkesan jadi malah apa ya? Malah jadi nuansanya jadi ngobrol-ngobrol berdua Mas, jadi Mas menurut gue Mas. Ya Mas ya. Tapi kan dia kan nama apa? Yang adegan-adegan terakhir itu. Mungkin kan supaya masih ingin menggambarkan bahwa ide ini nggak terlalu superhero, dalam arti walaupun dia ini istilahnya hebat, tapi maksudnya bukan yang kayak nggak usah bandingin sama James Bond lah, istilahnya, ngerti ya. Jadi emang ini diutamakan ini sepertinya No Escape ini tadi itu diusahakan ini cuman survival dan cukup membumi, karena adegan-adegannya kan juga dia lari-lari, lompat gedung, bukan lompat gedung yang kayak film-film aksi yang hebat-hebatan gitu ya, atau tiba-tiba bisa punya kungfu. Masih seperti itu sih kalau menurut saya sih. Bagusnya dari dua film ini adalah ini digambarkan benar-benar orang biasa nih. Kalau di film-film penyandaran lain misalkan kayak Air Force One, Harrison Ford tuh kan tiba-tiba misalnya presiden bisa jago juga kan, dalam arti melawan teroris ya, ataupun di Olympus Has Fallen atau White House Down. Nah kebetulan nih yang salah satu yang Sandra kan yang ada di gedung itu kan ya polisi yang super jago, ngerti ya. Dan kalau ini kayak ini emang dibuat nih agak-agak natural, membumi nih, karena yang satu kan emang dari kisah nyata, yang satu memang seperti itu sih kalau menurut saya. Kan bisa juga kan kalau dibuat film fiksi kan bisa tiba-tiba ini yang Sandrani ini jadi berani terus jadi hebat, jadi ngelawan teroris, istilahnya kan kayak seperti itu ya yang biasa kita lihat di film-film nih. Tapi kalau di No Escape ini malah ya tadi itu, karena insting seorang ayah untuk melindungi keluarganya dan mencari jalan selamat tanpa membahayakan keluarganya. Bener gak? Oke. Nah ini kita kembali lagi nih. Tadi sempat terputus. Nah tadi yang saya bilang itu kalau di film-film lain kan yang fiksi itu kan kesannya itu kan penyanderaan. Terus orang biasa tiba-tiba jadi jago nih, istilahnya ngelawan para penyandera. Terus abis itu dia bisa ngambil senjata, nembak-nembak kan. Biasanya kan kalau film-film aksi yang fiksi kan seperti itu kan Mas ya. Betul. Nah tapi kalau di No Escape ini ternyata ini nggak seperti itu. Ini dibuat seolah-olah ini benar-benar natural nih. Dimana sang keluarga yang dikejar-kejar itu ya seperti orang biasa nih, harus melarikan diri, harus mencari akal dan menggunakan insting dan otaknya itu supaya mereka itu bisa selamat. Iya, yang dikejar sih bukan tertuju ke dia aja ya, ke semua orang yang ada di itu, yang ada di ada di sana ya. Betul. Kayaknya kalau yang No Escape kayak orang-orang bule ya Mas ya, kalau di No Escape karena gue ingat dia lari ke hutan itu. Karena itu kan masalah perusahaannya itu tuh yang untuk kayaknya pengolahan air apa ya. Istilah itu ada pertentangan itu dan akhirnya itu dari demo betul awalnya demo kalau nggak salah ya, demo nggak taunya itu jadi kacau tuh ya mengenai pengolahan air ya, kayaknya sih mengenai pengolahan air. Jadi istilahnya orang lokalnya itu nggak setuju dan akhirnya kacau. Betul. Seperti kacau itu. Dan itu ditampilkan ya Mas ya, itu gue termasuk gue takjub sih Mas itu Mas No Escape tuh ya, dari awal gue inget banget jalan-jalan itu ke pinggir hotel tuh, dia jalan-jalan lagi kayak pagi-pagi lagi cari koran atau apa tuh, gue inget banget tuh adegan tuh, gue nonton mungkin 8 tahun lalu kali Mas. Cari koran terus dia sampai lari
yang di dalam hotel dari lantai 4, lantai 5 apa gitu. Ih, gila ngeri lu Mas itu Mas. Iya, terus anaknya Mas lagi itu berenang kejadiannya lagi tuh ya. tampak real banget ditampilkan sang sutradara. Lagi berenang ada ya? Iya, ada yang lagi berenang ya? Iya, anaknya lagi berenang, kita udah tegang-tegang nih, anaknya mana nih kok yang dewasa mana nih anaknya nih. Kita udah Iya. deg-degan aja. Yang itu loh, yang bikin tegang tuh kejadiannya ketika para perusuh kan lewatin hotel tersebut ya. Atau masuk juga kan, gila itu karyawannya udah berusaha jaga-jaga, ditembak-tembakin semua kan satu-satu. Pintunya pintunya didobrak kan, terus penjahatnya cari ke lantai atas lari gitu. Ih, ngeri loh itu Mas. Lari ke atas maksudnya tuh nyari orang bule gitu di tiap kamar kan. Dan adegan sangat memorable tuh pas dia lari-lari, dia lompat itu Mas, itu gue masih ingat sampai sekarang tuh Mas. Lompat yang ke gedung itu ya, yang dia lempar anaknya itu ya. Gedung itu lempar anaknya. Iya. Dimana sang teroris udah kayak zombie, film zombinya Brad Pitt itu Mas, apa tuh judul tuh yang film zombie World War Z. Ingat kejadian gue kayak film zombie WWZ. Iya, World War Z, jadi keluar dari lantai atas. Iya, World War Z ya. Keluar dari corong atas itu tuh yang kayak lantai atas yang helikopter itu. Wih, gila ngejar kayak gitu. Gila tuh memorable banget pas itu film. Gue serius sumpah itu nonton 8 tahun lalu kali. Emang itu seru banget tuh, benar-benar. Kayak gue udah seru banget ya. Terus sampai kejadian, gue ingat banget Mas, alur cerita tuh sampai kejadian yang dia tuh sampai dibom-bom kan, dia kemana tuh udah dilempar kan, dia kayak berlindung di tempat kayak tempat wartawan atau apa, gedung ruko gitu, dia sampai dibom-bomin gitu kan. Terus dia sampai minta bantuan, kalau salah dia harus belaga jadi tukang apa ya Mas ya, tukang beca, jadi kesannya orang lokal ya kalau nggak salah ya. Dia sempat jadi apa gitu ya, sempat nyamar kok ya. Iya, nyamar ya demi supaya bisa ke kedutaan atau apa gitu ya. Nah itu seru tuh sampai situ Mas, tapi pas begitu ada akhir-akhirnya tuh pas mereka konsen naik perahu mau supaya dapat perbatasan supaya aman, itu sedikit apa ya, melemah ya, men-slow gitu. Tapi gue cukup terhibur sih sampai adegan yang itu sih, yang para pengacaunya itu benar-benar tuh membabi buta banget Mas. Iya kan, dengan sempat berlindung di orang lokal, tapi tiba-tiba ketahuan juga ya waktu itu ya kalau nggak salah ya, yang tadi Mas bilang betul. Tuh, dan itu juga ketegangannya tambah lagi tuh ya. Betul. Nah, tipe-tipe film kayak gini nih dalam arti ini baik yang diangkat dari kisah nyata maupun yang fiksi, memang ini bisa membuat kita ini merasa tegang dan istilahnya merasa dalam arti simpati dan empati ya terhadap istilahnya para tokohnya nih, dalam arti, dan kita sampai bertanya ini kok sampai bisa ada kerusuhan atau istilahnya tindakan-tindakan seperti ini yang membuat banyak korban ini seperti apa nih, seperti itu ya. Dan kita benar-benar merasakan ketakutan daripada para tokoh nih, para karakter nih, yang di satu sisi ada yang diangkat dari kisah hidup, kisah nyata, yang di satu sisi juga dari fiksi. Tapi itu membuat kita ini benar-benar berpikir, bagaimana kalau saya benar ada di posisi mereka nih, apakah saya akan bertindak atau bertingkah laku seperti mereka, berusaha menyelamatkan diri atau hal lain seperti itu Mas ya. Iya betul, kayak kita ikut merasakan tensi ketegangannya Mas, itu Mas, No Escape Mas. Ini kita baru bahas No Escape nih Mas, belum yang Hotel Mumbai juga sama sih. Tapi kan ada sedikit gabungannya, itu Hotel Mumbai juga sama sih, tegang itu Mas. Nah, porsinya hampir sama, tapi porsinya hampir sama sih ya, di hotel terus dikejar-kejar dalam keadaannya. Mungkin kalau bagi aku dia sedikit lebih rapih ya kayaknya ya Mas ya. Iya betul. Dan lebih tensinya itu lebih terjaga dari awal, pelan-pelan gitu, nggak langsung jor-joran tapi pelan-pelan kejaga gitu sampai habis ya. Sampai habis, dan itu benar-benar sampai puncak sih. Dari kita kesel, ya, betul, dari kita marah, dari kita sedih. Nah itu di Hotel Mumbai ini
apalagi kita tahu bahwa ini diangkat dari kisah nyata nih, jadi istilahnya mungkin emosi kita lebih dalam emosi dan pikiran kita lebih istilahnya lebih campur aduk. Bener ya Mas ya? Iya. Aku seneng tuh kayak adegan tuh di Hotel Mumbai yang sangat memorable tuh pas penjahatnya tuh nendang-nendang pintu tau Mas, yang mereka tuh pada berlindung di satu ruangan. Serem itu Mas. Iya, itu satu ruang yang ruangan yang paling atas ya kalau nggak salah ya, yang ruang rahasia. Nggak boleh ada. Sampai ketemu tuh. Udah ditendang. Untung pintu masih bisa nahan loh, terus mereka harus pelan-pelan harus lari lagi ke ujung situ sama penjahatnya juga Mas ya. Betul, dan itu juga harus memutuskan apakah mereka tetap istilahnya mau mengurung diri di dalam ruangan itu, tapi dengan resiko mungkin dicari akal, entah itu dibakar atau diapain, atau mereka mencari jalan lain untuk keluar. Iya. Dan yang adegan yang terakhirnya tuh Mas, yang mereka udah lari terus tapi penjahatnya deket banget jaraknya sama nembak-nembak, itu mengerikan sih Mas. Betul deket banget itu kayak dikejar dari belakang tau gak Mas? Iya betul sih, ini memang film ini nih dari awal sampai akhir nih bikin tegang sih. Waktu itu saya ingat nih nonton malam-malam nih, dan itu bener-bener nggak bergerak dari tempat duduk nih nonton ini nih, bener-bener wah saya konsentrasi banget. Betul. Itu. Dan kebetulan kedua film tersebut, No Escape sama Hotel Mumbai ya, ada banyak kemiripan sih Mas, dari sisi apa ya, para penyusupnya Mas ya, para para kayak pemberontak kayak gitu Mas ya, istilahnya pemberontak terhadap pemerintahnya ya. Betul, itu karena menampilkan sangat apa ya, sangat detail banget sih menurutku sih, apalagi Hotel Mumbai sih Mas, bagus itu sih. Betul. Untuk saat ini film-film seperti itu selalu gue cari Mas, walaupun tuh filmnya masuknya B-movie atau apa, gue seneng tuh film-film kayak penyanderaan, kayak dalam satu ruangan gitu, satu gedung, satu ruangan tuh gue suka tuh Mas. Ini sih bagus nih film nih, dan itu benar-benar istilahnya harus wajib nonton Mas ya. Wajib, itu tuh di rewatch juga nggak apa-apa kok. Dua film itu gue Hotel Mumbai jujur 3 tahun 4 tahun tuh gue nonton udah 3 kali sih itu sih Hotel Mumbai. Karena ini memang saya memang cukup bagus ini, dalam arti banyak juga respon dari kritikalnya ini bagus-bagus nih, dan beberapa award juga mereka kan dapat nominated kan ya kalau nggak salah ya. Ingat gak sih yang adegan di yang Hotel Mumbai itu nenek-neneknya ditembak loh, nenek-nenek ditembak Mas, terus yang dia penjahatnya 2 orang itu laginya nyari yang si ceweknya itu yang lagi ngumpet di balik lemari yang ada lubangnya tuh, gila itu Mas. Dan itu juga kan mereka ya justru itu harus mikir, apalagi ada anak kecil itu ya. Iya betul. Anak kecil itu ya, betul. Ya, ini mah benar-benar nggak kebayang sih nih, maksudnya istilahnya tingkah laku dari para penyanderanya ini benar-benar nggak kebayang kalau yang kejadian seperti itu gimana itu. Aduh, itu benar-benar menakutkannya aja, maksudnya kita nonton aja menakutkan itu tuh, apalagi yang benerannya itu tuh. Tersebut ya. Iya, itu benar-benar nggak dipikir, maksudnya ini bagusnya ini sutradaranya ini istilahnya mengeksekusinya itu dengan bagus nih, dalam arti juga tidak terlalu melebih-lebihkan yang terlalu lebay, tapi menakutkannya ini benar-benar berasa menurut gue ya. Betul Mas. Tema yang tiba-tiba kita nggak tahu apa-apa, tiba-tiba terjadi sebuah kekacauan, kerusuhan, ya itu kadang membawa rasa kayak, kan kadang-kadang ada orang bilang kan di dalam awal film dibilang tuh nih, atau pas lagi ya mau adegan-adegan yang dimana dibilang nih khusus untuk yang ini kan, bahasa itu kalau misalnya kalian takut jangan gitu. Iya nih, emang bagus nih film ini 2. Oke. Ini hari ini nih kita membahas 2 film yang walaupun bukan film baru, tapi ini film memang harus
jangan dilewatkan nih, karena ini film ini memorable mengenai bagaimana survival terhadap suatu situasi yang membahayakan nyawa nih. Dan ini tokohnya ini adalah orang biasa seperti kita, bener ya Mas ya? Itu Betul. yang membuat kita lebih lebih kayak ikut ngerasain di dalamnya Mas. Karena mereka juga kan nggak bermaksud dan nggak tahu bahwa apa ya namanya, istilahnya tuh bahwa akan ada kejadian tersebut gitu loh. Betul. Dan orang biasa. Dan orang baik biasa. Dari sudut pandang, iya, baik dari sudut pandangnya si Owen Wilson sama si Dev Patel ini gitu loh, sebagai yang melayani sama yang dilayani, istilahnya kayak gitu deh, ya. Oke. Iya nih kayaknya seru nih film nih, dan memang untuk Sobat PB69 ini harus nonton nih atau nonton ulang nih kayaknya kalau ada waktu ya, karena nggak rugi sih nih dua film ini, dua film yang cukup bisa membuat kita melek lah dalam menontonnya. Betul Mas. Oke, thank you banget nih Mas Watching nih. Iya. Untuk ngobrol-ngobrol secara singkat dua film nih yang cukup membuat kita tegang nih. Ya walaupun internet kita hari ini kacau nih, tapi ya setidaknya masih bisa kita ngobrol dengan baik nih ya. Iya. Udah lama nggak ngalamin, udah lama nggak ngalamin internet kacau, sekarang nih baru kacau lagi nih. Mas juga ngerasain Mas? Ngerasain putus-putus juga. Oh alah. Untung aja tadi aku kan di Instagram tulis 24 jam mau nonton film, untung nggak dari siang Mas. Waduh, pahit banget kalau dari siang Mas. Malu sendiri tuh sama status. Oke. Sekali lagi thank you banget nih Mas ya untuk jadi teman Kongko PB69. Nanti kita ngobrol-ngobrol film lainnya nih. Oke. Sekali lagi untuk Sobat PB69, terima kasih untuk mendengarkan episode kali ini. Jangan lupa mendengarkan episode lainnya. See you. Thank you Mas PB.